Assalamualaikum, selamat pagi sahabat petani Indonesia dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Rizky Makmur Channel akan memperkenalkan cara buka toko pertanian atau modal awal pertama. Ini dari pengalaman saya ya sahabat ya. Pertama kali dulu buka toko pertanian itu modal sekitar 25 juta ya. Walaupun dulu saya ada uang 100 juta mungkin, cuma yang saya belanjakan atau mula-mula awal pertama itu sekitar 15 juta sampai 25 juta. Itu saya cuma beli kayak gini kan, ini namanya Remasol. Ini belinya bukan kartonan dulu waktu awal mula buka toko pertanian. Itu belinya cuma botolan atau eceran, mungkin sekitar satu merek ini saya beli 3 botol sampai 4 botol ya. Soalnya kalau beli semua uang segitu nggak, beli kartonan atau beli uang segitu nggak cukup. Soalnya satu kayak gini perkiraan udah 150-an. Coba kalikan 150 kalikan 40 botol per karton ya, itu uangnya hampir 6 juta. Itu belum merek lain. Jadi kayak ini Super Taiwan, ini sekitar 300-an satu botol kemasannya. Jadi untuk buka pertanian tuh ya pinter-pinter lah, kita harus kalau habis sekolahan. Jadi gak usah kita beli banyak atau beli karton ya gini, beli mungkin 10 botol atau 5 botol bisa. Ini soalnya untuk modal awal tuh memang berat. Untuk etalase sendiri kayak satu ini perkiraan kurang lebih 1,5 sampai 2 juta ya. Ini rak ini ciki ini 500. Jadi belum isinya. Jadi kalau untuk isinya kayak ini ada lagi, ini namanya McDon atau apa lagi, atau Antrakol. Ini Antrakol bisa dilihat ya, Antrakol 60 kali 20 berapa itu udah dikalikan. Kita ada kabel top ada 100-an, kalau isinya 20 satu karton 2 juta. Makanya kita belinya nggak usah kartonan, kita belinya harus eceran atau 5 botol per item biar bisa memutar uang kita. Belum lagi ini ada pupuk namanya set apa tani atau set granul, itu persak itu atau persak isi 50 kg itu harganya sekitar 200-an. Kalau yang Jaramila ini sekitar 4 jutaan ya, 4 jutaan. 400-an. Jadi kalau 10 sak atau 5 sak udah berapa? 2 juta sampai 4 juta. Kalau 5 sak 2 jutaan, kalau 10 sak 4 juta. Jadi uang 15 atau 2 nggak cukup kalau langsung beli pupuk. Makanya belinya sedikit-sedikit nggak apa. Soalnya kan banyak itemnya atau banyak macamnya, kita harus beli sedikit-sedikit sesuai kemampuan kita. Nanti kita terus kalau belum ada yang punya di toko kita atau di kita sambil belajar mengamati petani, belajar atau tidak. Kalau yang belum kenal pestisida atau belum kenal, sehingga kita tahu apa permintaan petani. Soal itu misal petani minta Antrakol, kita belum ada, kita tulis dulu satu, kita kolakkan. Soalnya Antrakol itu pun itemnya kemasannya juga banyak, ada yang 100 gram, 200 gram, 500 gram. Itu permintaannya petani itu yang kemasan berapa kita belanjakan ke dealer atau distributor, sambil menunggu nanti ada sales-sales yang mau kerjasama atau dari perusahaan. Ya mungkin kalau untuk pertanian kita harus bisa bertahan kurang lebih 1 tahun ya sahabat ya. 1 tahun itu dalam jangka 1 tahun tuh kita nggak boleh mencari keuntungan dari situ. Makanya suatu bisa ngempet lah, jadi keuntungan itu dibelanjakan lagi sehingga biar bisa produknya tambah banyak kayak gitu. Ini kan yang di luas ini ada yang di dalam sekitar, kalau rak kayak gini saya buat sendiri. Rak kayak gini ini dari rak siku yang udah lubang, itu satu rak itu ukuran 1,5 meter kali 1
20 ya, itu sama papanya itu perkiraan habis 450 sampai 500 ribu. Itu buat sendiri, bukan beli, itu tenaga sendiri. Kalau ini juga buat sendiri, sama ini sekitar 600-an. Sama ini ada 3, 1, 2, 3. Cara nyusunnya saya gini, 1. Kenapa cara nyusunnya saya satu-satu? Soalnya untuk mengisi, kalau kita isi full itu butuh produk lebih banyak atau barang lebih banyak. Soalnya ini satu deret tuh bisa 1 karton. Jadi kalau acaranya 2-3 deret, kita berapa karton ya habis masuk dalam rak saja, belum nanti dibeli petani. Jadi kalau ada lubang, kita udah terbeli, kita cepat-cepat olah atau belanja lagi yang mana yang terpercaya atau lebih murah. Satu juga, kita jangan asal-asal beli dari sales walaupun itu murah atau orang lain, karena sekarang banyak beredar produk-produk yang nggak resmi atau KW, dimana mungkin banyak toko atau petani yang sudah mengerti atau punya penjual-penjual yang nggak jujur, atau mungkin dari sales juga bisa. Kalau toko mungkin ada toko yang jujur, ada yang kurang jujur. Soalnya kan banyak barang beredar, banyak ya kayak KW itu, makanya udah tahu tokonya ini barang KW, kadang tokonya beli juga itu ada. Cuma ada yang tokonya ya nggak mau, yang penting nggak mau itu nipu petani, akhirnya dia beli yang walaupun mahal kan dibeli dari distributor. Soalnya kan dia nggak mau nipu barang-barang. Soalnya kadang barang-barang KW atau barang palsu itu harganya di bawah standar, bahkan di bawah dealer itu hampir 10.000 atau 20.000. Makanya hati-hati kalau itu. Tapi nggak semua harga murah itu belum tentu, tapi nggak semua, cuma harus hati-hati untuk mengingatkan biar toko-toko atau petani-petani nggak salah pilih mana produk yang bagus. Ya itu kenali dulu biasanya kalau produk itu mungkin dari itu kemasannya gimana atau isinya gimana. Mungkin kalau ada perubahan tanyakan di sales. Kalau memang itu perkiraan kan, kalau memang itu ada perubahan, ada info juga dari perusahaan, karena setiap 5 tahun atau tahun sekali kalau barang kita beli itu pasti ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena untuk menghindari yang itu produk palsu. Jadi kan untuk kemasan lama diubah kemasan baru biar semakin bagus, semakin kualitasnya juga bagus. Cuma isinya insya Allah tetap, kalau maksudnya itu ya pindah kemasan atau kemasannya baru itu isinya tetap, cuma kualitas sama stiker atau botol mungkin ada perubahan. Itulah sistem dari perusahaan kayak itu untuk menghindari itu penipuan atau barang-barang palsu. Udah sekian, mungkin ada yang pertanyaan, ada yang kurang tahu bisa like, comment, and subscribe. Ya mungkin mau tanya itu caranya dari mana, caranya belinya gimana, cara pemasarannya bisa bertanya-tanya. Lalu WhatsApp juga ada, Instagram juga ada, mungkin bisa sharing-sharing sama belajar. Sukses selalu, salam petani sehat, mitra tani meraih sukses. Solusinya pertanian, Rizky Makmur Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, bye bye, assalamualaikum.